Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran autentik dalam menulis teks deskripsi. Nah, sebelum belajar lebih dalam, kita harus mengetahui apa sih teks deskripsi itu. Jadi teman-teman, teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Dengan kalimat deskripsi, pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri tentang hal yang disampaikan dalam suatu teks. Nah, setelah mengetahui pengertian dari teks deskripsi, teman-teman juga harus tahu apa sih itu pembelajaran autentik. Jadi teman-teman, pembelajaran autentik atau authentic learning merupakan pendekatan pembelajaran dengan menghadirkan kondisi real atau konkret, sehingga proses pembelajaran lebih efektif karena siswa dapat mengamati, melihat, melakukan, merasakan, dan menyimpulkan sendiri. Setelah mengetahui pengertian teks deskripsi dan pembelajaran autentik, teman-teman juga harus mengetahui atau paham apa saja tahapan-tahapan dalam menulis teks deskripsi. Suparno dan Yunus menyebutkan 4 langkah menulis kerangka deskripsi. Yang pertama, menentukan objek yang akan dideskripsikan. Contohnya dengan mengamati hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Coba teman-teman memperhatikan 2 gambar di samping. Gambar di samping ada laba-laba dan pohon cemara. Coba teman-teman tentukan atau pilihlah mana objek yang akan teman-teman ambil, apakah laba-laba atau pohon cemara. Nah, anggap saja teman-teman memilih laba-laba untuk menjadi objek. Setelah teman-teman menentukan objek, langkah kedua yaitu menetapkan bagian yang akan dideskripsikan, yaitu dengan cara menyajikan informasi tentang objek yang akan dideskripsikan. Contohnya deskripsi tentang laba-laba, maka dapat dideskripsikan ciri-ciri fisik dari laba-laba tersebut. Selanjutnya yaitu langkah yang ketiga. Yang ketiga yaitu menyusun rincian bagian yang akan dideskripsikan, yaitu dengan memunculkan kesan dan gambaran yang kuat mengenai suatu objek yang dideskripsikan. Contohnya adalah ketika mendeskripsikan tentang laba-laba, maka dapat dideskripsikan ciri-ciri fisik hewan itu, apakah hewan itu berkaki 2, berbulu, memiliki sayap, dan dapat terbang, dan lain sebagainya. Dan langkah yang terakhir yaitu menguraikan rincian bagian yang akan dideskripsikan menjadi tulisan deskripsi sesuai tema dan judul yang ditentukan dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca yang benar. Selain teman-teman harus memperhatikan ejaan dan tanda baca, teman-teman juga harus memperhatikan struktur dari teks deskripsi. Teks deskripsi terdapat 3 struktur yang membangunnya, yakni yang pertama identifikasi atau pernyataan umum, yaitu memberikan penjelasan tentang objek yang sedang diamati secara rinci dan detail, antara lain menjelaskan nama umum objek dan penjabaran seperti nama Latin dan lain-lain. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian, berisi pemaparan atau penggambaran secara detail mengenai objek yang dijelaskan. Dan struktur yang ketiga yaitu penutup atau kesan. Bagian ini memuat kesimpulan dari benda atau objek yang dibahas. Biasanya penulis juga menyisipkan sedikit pendapat pada bagian penutup. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah memahami cara menulis teks deskripsi? Semoga teman-teman bisa mempraktekkan di rumah maupun di sekolah ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.